Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini jumpa kembali dengan saya pada kegiatan belajar mengajar mata kuliah kimia fisik. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai hukum pertama termodinamika. Termodinamika sendiri memiliki pengertian yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara panas, kerja, dan energi serta perubahan-perubahan yang diakibatkannya terhadap sistem. Sistem kesetimbangan dalam termodinamika kita bagi menjadi tiga, yaitu kesetimbangan termal, yang kedua kesetimbangan mekanik, dan yang ketiga kesetimbangan material. Sebelum pembahasan termodinamika dipaparkan lebih jauh, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian-pengertian yang banyak berkaitan dengan termodinamika. Beberapa pengertian tersebut adalah seperti sistem dan lingkungan, keadaan sistem, persamaan keadaan, fungsi keadaan, perubahan keadaan, kalor, dan kerja. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai sistem dan lingkungan. Di dalam termodinamika kimia dipelajari prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan atau hukum-hukum termodinamika yang diterapkan dalam sistem kimia. Sistem kimia dapat didefinisikan sebagai sesuatu atau sejumlah zat atau campuran zat-zat yang dibatasi oleh sifat-sifat fisik ataupun konseptual yang sifat-sifatnya dapat dipelajari atau menjadi pusat perhatian. Di luar ataupun selain sistem tersebut kita namakan dengan lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu atau bagian di luar sistem yang masih berpengaruh atau dipengaruhi oleh sistem. Selain sistem dan lingkungan ada istilah lain lagi yaitu batas. Batas merupakan bagian yang memisahkan sistem dengan lingkungannya. Kalau kita lihat pada slide, kita ketahui bahwa sistem itu merupakan bagian yang berwarna hijau di sini. Kemudian di luar itu ada lingkungan. Kemudian yang merupakan bagian yang memisahkan antara sistem dan lingkungan itulah yang kita kenal dengan batas sistem. Antara sistem dan lingkungan dapat terjadi interaksi, yaitu berupa pertukaran energi dan atau materi. Berdasarkan pada interaksi tersebut dapat diklasifikasikan beberapa sifat sistem, yaitu sistem tersekat ataupun sistem terisolasi. Kemudian yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terbuka. Perbedaan ketiga sifat sistem tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut. Untuk sistem terisolasi ataupun sistem tersekat tidak terjadi baik itu pertukaran energi maupun pertukaran materi. Untuk sistem tertutup terjadi pertukaran energi tapi tidak terjadi pertukaran materi. Sementara untuk sistem terbuka terjadi pertukaran baik itu pertukaran energi maupun pertukaran materi. Dari tabel tersebut bisa kita ketahui bahwa untuk sistem terisolasi ataupun sistem tersekat tidak terjadi pertukaran baik itu energi maupun materi dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Untuk membuat suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadi pertukaran energi antara sistem dan lingkungan harus menggunakan suatu dinding penyekat, misalnya dengan menggunakan termos hampa udara, vakum udara. Dan apabila tidak diperlukan ketelitian yang tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan busa plastik ataupun styrofoam. Ini yang mungkin dilakukan dalam lab kimia fisik ataupun kimia dasar. Kemudian yang kedua, pada sistem tertutup hanya dapat terjadi pertukaran energi baik dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem.
Sedangkan materi tidak terjadi pertukaran dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dapat dibuat dengan menggunakan dinding selain hampa udara ataupun vakum udara. Misalnya dengan menggunakan bahan-bahan dari logam ataupun bisa pula menggunakan bahan-bahan dari gelas. Sifat sistem yang ketiga tadi yaitu sistem terbuka. Pada sistem ini, baik energi maupun materi dapat dipertukarkan ataupun terjadi pertukaran dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Sistem semacam ini banyak sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam percobaan kimia di laboratorium. Misalnya percobaan dilakukan dalam tempat terbuka seperti dalam gelas, piala, ataupun tabung reaksi. Dalam percobaan kimia seringkali sifat-sifat tersebut menjadi kabur karena adanya batasan tentang sistem dan lingkungan yang dapat berubah, tidak lagi secara fisik tetapi secara konseptual. Misalnya, reaksi berlangsung di dalam tempat tertutup sehingga tidak mungkin terjadi perpindahan materi. Jika ditinjau berdasarkan batasan fisik, sistem tersebut adalah sistem tertutup. Namun, apabila kita lihat pada reaksi kimia, batasan sistemnya itu akan berubah sehingga meskipun dilangsungkan di tempat tertutup, sistem tersebut itu akan masuk dalam sistem terbuka. Kemudian, bahasan selanjutnya yaitu mengenai keadaan sistem. Keadaan sistem dan persamaan keadaan. Keadaan sistem dapat didefinisikan sebagai sifat-sifat yang mempunyai nilai tertentu apabila sistem ada dalam kesetimbangan pada kondisi tertentu. Keadaan sistem ini ditentukan oleh beberapa variabel sistem, yaitu variabel yang nilainya tidak bergantung pada besar dan ukuran sistem. Variabel ini kita kenal dengan variabel intensif, yakni seperti suhu. Suhu ini kita simbolkan dengan T besar. Kemudian tekanan kita simbolkan dengan P besar. Massa jenis itu rho. Volume spesifik itu V. Volume molar itu V besar. Kemudian ada garis di atasnya. Jadi V bar seperti itu. Kalau volume fisik itu tadi V-nya itu V kecil. Kemudian yang kedua yaitu variabel yang nilainya bergantung pada besar dan ukuran sistem. Yang masuk dalam variabel, jadi di sini itu masuk ataupun tergolong pada variabel ekstensif. Contohnya yaitu volume total, simbolnya ini V besar. Kemudian massa itu M kecil. Jumlah mol itu N kecil. Kemudian terkait dengan persamaan keadaan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan persamaan keadaan? Yaitu persamaan yang menyatakan hubungan antara variabel-variabel sistem, misalnya adalah persamaan keadaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Kemudian persamaan keadaan van der Waals yang merupakan persamaan keadaan gas nyata. Saya rasa untuk rumusnya bisa dilihat di slide, yaitu P plus AN kuadrat per V kuadrat dikalikan V min NB sama dengan nRT. Ada lagi istilah dalam termodinamika yaitu mengenai fungsi keadaan. Fungsi keadaan merupakan sifat setiap sistem yang hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Di dalam termodinamika dikenal beberapa fungsi keadaan, yaitu seperti energi dalam. Energi dalam ini kita simbolkan sebagai U kecil ataupun U besar. Ini antara buku yang satu dengan buku yang lain itu akan berbeda penulisannya, tapi di sini yang penting kita ketahui yaitu kekonsistenan dalam menulisnya. Kalau kita dari awal menggunakan U kecil, maka sampai akhir kita gunakan U kecil. Tapi kalau misalkan dari awal kita sudah menggunakan U besar, maka
nantinya sampai akhir pun kita gunakan U besar. Kemudian entalpi. Entalpi ini simbolnya bisa H kecil, bisa H besar. Entropi, S kecil ataupun S besar. Energi bebas Gibbs itu bisa G kecil, bisa G besar. Dan energi bebas Helmholtz itu A kecil ataupun A besar simbolnya. Salah satu sifat penting dari fungsi keadaan adalah diferensialnya merupakan diferensial total ataupun diferensial eksak. Beberapa sifat diferensial total ialah sebagai berikut. Hal ini bisa kita lihat dalam slide. Dalam hal ini mungkin saya tidak akan banyak membahas mengenai persamaan-persamaan yang masuk dalam sifat diferensial total. Saya rasa di sini sudah banyak dibahas pada pelajaran kalkulus ataupun pada pokok bahasan di matematika dasar ataupun matematika terapan. Kemudian setelah kita tadi mempelajari adanya persamaan keadaan, kemudian fungsi keadaan, ada pula yang kita kenal dengan perubahan keadaan. Perubahan keadaan itu apa? Yaitu cara suatu sistem mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, biasa dikenal dengan proses. Proses yang terjadi pada suatu sistem ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu proses reversibel, yaitu proses yang berlangsung tak terhingga lambatnya. Karena tak terhingga lambatnya sehingga setiap saat sistem selalu berada dalam keadaan kesetimbangan. Istilah ini biasa kita kenal dengan kuasi statik ataupun seolah-olah itu statik atau seolah-olah itu diam. Salah satu contoh proses reversibel adalah proses perubahan fasa pada titik transisi. Misalnya adalah H2O, liquid pada temperatur 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer itu akan bereaksi menghasilkan H2O. Sama-sama masih air. Hanya saja di sini tadinya liquid menjadi gas. Temperaturnya ini masih 100 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Kemudian yang perlu kita ingat, perhatikan tanda pada reaksi tersebut. Bahwa untuk kedua H2O pada persamaan reaksi di atas itu adalah sudah berbeda. Jadi tanda fasanya tadi L, liquid, menjadi yang sebelah kanan menjadi G ataupun gas. Sekali lagi, sebelah kiri itu fasanya adalah fasa cair. Sementara yang sebelah kanan fasanya gas. Jadi di sini fasa cair pada 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ini berkesetimbangan dengan air yang berfasa gas pada suhu dan tekanan yang sama. Sebaliknya, perubahan terjadi juga dari fasa gas menjadi fasa cair. Proses reversibel dapat berlangsung pada suhu tetap. Pada suhu tetap ini berarti kita kenal dengan istilah isotermal. Dan apabila proses reversibel terjadi pada tekanan tetap, maka kita kenal dengan istilah isobar. Dan apabila proses reversibel terjadi pada volume tetap, kita kenal dengan isochor ataupun isochoris. Kemudian apabila proses reversibel terjadi pada entropi tetap, kita kenal dengan istilah isentrop. Dan apabila reaksi reversibel itu terjadi secara adiabatis, maka di sini berarti tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungannya. Semua proses yang tidak memenuhi proses reversibel tersebut di atas, maka kita namakan dengan proses irreversibel ataupun proses yang tidak dapat balik. Jadi proses yang tidak dapat kembali ke posisi awal, kecuali dengan intervensi energi. Nah, di sini proses irreversibel merupakan proses yang banyak terjadi di alam sekitar kita. Kemudian, setelah kita tadi mempelajari mengenai persamaan keadaan, fungsi keadaan, perubahan keadaan, dan tadi di awal tadi sudah ada kita pelajari mengenai perbedaan antara sistem dan lingkungan. Di sini kita akan bahas mengenai kalor.
Kalor biasa kita lambangkan dengan Ki kecil ataupun Ki besar. Hanya saja sekali lagi kita perlu konsisten dalam menuliskannya. Apabila kita menghendaki menuliskan Ki kecil, maka Ki kecil terus. Apabila menghendaki untuk menuliskan dengan Ki besar, maka kita akan terus menuliskannya pada Ki besar. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dipertukarkan oleh sistem dan lingkungan karena adanya perbedaan suhu. Di sini seringkali mahasiswa salah dalam menjawab pertanyaan, misal dalam ujian sidang sarjana ataupun mungkin dalam ujian semester, ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, ataupun bahkan mungkin dalam ujian skripsi, itu seringnya mahasiswa menyebutkannya itu bahwa kalor itu adalah panas. Ya, memang kalor itu adalah panas. Tapi untuk pengertian ataupun definisinya itu kalor ataupun panas itu adalah bentuk energi yang dapat dipertukarkan oleh sistem dan lingkungan karena adanya perbedaan suhu. Untuk memudahkan pemahaman ini, penggunaan nilai kalor yang dipertukarkan antara sistem dan lingkungan harus konsisten dengan suatu perjanjian. Jadi di sini karena kita lihat ada beberapa buku yang menuliskan penandaan seperti kalor itu, ada yang satu buku menuliskan Ki itu berharga positif, tapi ternyata di beberapa sumber yang lain ataupun referensi lain digunakan Ki bertanda negatif untuk suatu kasus tertentu seperti itu. Jadi di sini diperlukan suatu perjanjian dari awal di sini. Dalam pembahasan mengenai mata kuliah kimia fisik yang akan kita pelajari ke depan, kita gunakan yaitu untuk harga kalor ataupun Ki bernilai positif apabila sistem menerima kalor dari lingkungannya. Sekali lagi, Ki bernilai positif apabila sistem menerima kalor dari lingkungannya. Sebaliknya, Ki bernilai negatif apabila sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Sekali lagi di sini, untuk Ki bernilai negatif apabila sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi di sini jangan salah kita menuliskan. Ini kita gunakan konsep dalam pelajaran ataupun dalam mata kuliah kimia fisik ini. Dan mungkin kalau kita dapati di beberapa dosen ataupun di buku yang lain menyebutkan kebalikan seperti itu. Tapi intinya kita konsisten menggunakan kaidah ataupun perjanjian dari awal. Sehingga nantinya kalau kita menggunakan kaidah ini dari awal sampai akhir, maka dengan katakanlah yang menyebutkannya adalah dari awal kebalikannya, nanti sampai akhir pun akhirnya intinya sama. Kita sama-sama paham sebenarnya. Ya, sekali lagi di sini kita harus paham bahwa penandaan di sini kita sepakati bahwa untuk Ki ataupun kalor berharga positif apabila sistem menerima kalor dari lingkungannya dan Ki bernilai negatif apabila sistem melepaskan kalor ke lingkungannya. Untuk pertukaran kalor yang melibatkan sistem dan lingkungan, jadi di sini entah itu melepas, entah itu menerima, kita bisa lihat pada gambar berikut. Kita ketahui bahwa perubahan kalor sistem yang terjadi kita beri tanda dengan dk, yang menandakan bahwa terjadi perubahan kalor bergantung pada jalannya sistem, sehingga kalor ini bukan merupakan fungsi keadaan. Jika sistem tidak mengalami pertukaran kalor, dq sama dengan 0, sistem ini kita sebut dengan adiabatis. Masih ingat kan tadi mengenai pengertian daripada fungsi keadaan? Masih ingat? Oh iya, fungsi keadaan merupakan sifat setiap sistem yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Sekali lagi, untuk fungsi keadaan merupakan sifat setiap sistem yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Sementara tadi yang satunya yang merupakan fungsi proses yaitu
sifat setiap sistem yang bergantung pada jalannya proses. Kita lihat atau fokus pada gambar tersebut bahwa apabila kita lihat di sini Q berharga positif di sini. Ini apabila kalor itu diserap oleh sistem dari lingkungannya. Sementara Q berharga negatif itu apabila sistem melepas kalor ke lingkungannya. Jadi dari gambar ini sangat membantu sekali kita untuk memahami bagaimana penandaan pada kalor tersebut terkait dengan pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungannya. Kalor yang diserap sistem untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat kita kenal dengan istilah kapasitas kalor. Biasa kita nyatakan dengan C besar. Dan secara matematis kita rumuskan dengan persamaan C sama dengan Q per delta T. Jadi C sama dengan Q per delta T. C-nya besar, Q-nya besar, kemudian T-nya juga besar. Jadi deltanya besar, T-nya juga besar, delta T. Seperti ini. Ya. Kemudian berkenaan dengan perpindahan panas ataupun kalor, maka terdapat 3 jenis perpindahan kalor melalui mediumnya. Jadi perpindahan kalor melalui mediumnya kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah konduksi, kemudian yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Kalau kita lihat sebenarnya apabila kita dapati kita merebus air dalam satu kompor ataupun dalam satu api unggun seperti itu, ada 3 perpindahan. Jadi ada 3 jenis perpindahan sekaligus yang terdapat pada contoh tersebut. Yang pertama adalah perpindahan karena radiasi, yaitu perpindahan panas dari api sampai ke tangan kita. Jadi tangan kita jadi ikut hangat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mendidihnya air dalam panci. Ini secara konveksi. Kemudian yang ketiga ini perpindahan panas dari panci sampai ke tangan melalui gagang panci. Itu perpindahannya adalah konduksi. Jadi perpindahan kalornya di sini kita kenal dengan konduksi. Lalu sebenarnya pengertian dari konduksi, konveksi, radiasi itu apa? Sebenarnya pokok bahasan ini telah banyak kita singgung baik dari mungkin sekolah dasar, SMP, SMA. Tapi kita di perguruan tinggi memang sudah sewajarnya kita sudah paham mengenai hal tersebut. Tapi barangkali lupa, akan kita sedikit singgung. Konduksi merupakan suatu perpindahan panas dari suatu molekul ke molekul yang lain yang memerlukan media di mana media tersebut tidak ikut berpindah. Jadi di sini perpindahan kalor pada suatu zat tersebut itu tidak disertai dengan adanya perpindahan pada partikel-partikel medianya. Sementara untuk pengertian daripada konveksi yaitu suatu perpindahan panas dengan melalui aliran zat perantaranya. Jadi di sini media ataupun zat perantaranya itu juga ikut berpindah. Pada saat partikel tersebut berpindah akan mengakibatkan kalor tersebut itu merambat, maka terjadilah apa yang kita kenal dengan konveksi. Kemudian untuk konveksi ini biasa terjadi pada zat cair ataupun juga gas. Sementara untuk radiasi ini biasanya kita kenalnya itu dulu itu seringnya yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, itu kita kenal dengan radiasi seperti pengertian yang dulu. Hanya saja untuk pengertian di sini itu tidaklah serta-merta seperti itu. Jadi radiasi itu merupakan
perpindahan kalor yang diakibatkan adanya emisi dari gelombang elektromagnetik yang membawa energi meninggalkan objek emisi tersebut. Jadi sekali lagi, radiasi adalah transfer panas ataupun perpindahan panas yang diakibatkan oleh emisi daripada gelombang elektromagnetik yang membawa energi meninggalkan sumber emisi. Contoh perpindahan panas secara konduksi yaitu rasa panas memegang gelas ataupun piring yang berisi air panas ataupun air mendidih. Kemudian yang kedua, besi yang dipanaskan lama-lama panasnya itu akan merata. Kemudian yang ketiga, sendok akan terasa hangat ketika digunakan untuk makan makanan yang panas. Gagang panci menjadi hangat ketika digunakan untuk memasak. Seluruh permukaan wajan menjadi panas ketika digunakan untuk menggoreng. Baju menjadi panas ketika disetrika. Mangkok dan piring menjadi hangat ketika dituang nasi ataupun sup panas. Mesin kendaraan menjadi panas setelah kita hidupkan. Pakaian menjadi bolong ketika tertindih setrika terlalu lama. Ini adalah contoh-contoh dari perpindahan panas secara konduksi. Sementara untuk perpindahan panas secara konveksi, contoh di kehidupan sehari-hari yaitu udara panas ketika terjadi kebakaran hutan. Asap yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, asap pada cerobong pabrik yang bergerak naik, terjadinya angin darat ataupun angin laut, minyak goreng mendidih ketika dipanaskan di atas wajan, air yang mendidih merata ketika dipanaskan dalam jaret. Sedangkan perpindahan panas secara radiasi, itu contohnya adalah sinar matahari sampai ke bumi dan planet lain, menjemur pakaian di bawah terik matahari, ikan asin menjadi kering ketika diletakkan di bawah terik matahari, rasa panas api unggun sampai ke tubuh kita, petani garam mengeringkan air laut untuk dijadikan garam, petani mengeringkan hasil panen seperti padi dengan bantuan sinar matahari. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.